saya Nadia Anugerah. Nadia yang sama seperti Nadia yang kemarin saat buat video. Oke, di sini saya akan membuat video sama seperti video yang minggu lalu menggunakan PPT. Tetapi bedanya video kali ini materinya tentang perlawanan terhadap kolonialisme. Saya akan menjelaskan tentang peperangan atau perlawanan rakyat Banjar. Tapi caranya tetap sama, menggunakan PPT. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlawanan rakyat Banjar mulai dari awal peperangan, jalannya peperangan, akhirnya, dan tokoh-tokohnya, penyebab peperangan, faktor apa yang mendorong peperangan tersebut. Saya akan menjelaskannya lewat PPT. Let's go! Baik, kembali lagi dengan saya Nadia Anugerah, kelas 19A. Di sini saya tadi akan menjelaskan tentang perang Banjar, faktor-faktor penyebab peperangan, dan apa penyebab umum serta khusus dalam peperangan ini. Lalu jalannya peperangannya seperti apa, kemudian akhir peperangannya itu apa, siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat dalam peperangan rakyat Banjar ini. Baik, saya akan menjelaskannya lewat PPT yang saya bilang seperti yang saya bilang tadi. Oke, disimak ya teman-teman. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Perang Banjar. Perang Banjar terjadi pada tahun 1859 sampai dengan 1905. Ialah perang perlawanan terhadap penjajahan kolonial Belanda yang terjadi di Kesultanan Banjar yang meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Konflik dengan Belanda sebenarnya sudah dimulai sejak Belanda memperoleh hak monopoli dagang di Kesultanan Banjar. Dengan ikut campurnya Belanda dalam urusan kerajaan, kekalutan makin bertambah. Pada tahun 1785, Pangeran Nata yang menjadi wali putra wali kota mengangkat dirinya menjadi raja dengan gelar Sultan Tahmidullah II pada tahun 1785 sampai dengan 1808 dan membunuh semua putra almarhum Sultan Muhammad Pangeran Amir. Satu-satunya pewaris tahta yang selamat berhasil melarikan diri lalu mengadakan perlawanan dengan dukungan pamannya Arum Turawe, tetapi gagal. Pangeran Amir akhirnya tertangkap dan dibuang ke Sri Lanka. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan peperangan rakyat Banjar terjadi. Yang pertama ada faktor ekonomi. Belanda melakukan monopoli perdagangan lada, rotan, damar, serta hasil tambang yaitu emas dan intan. Monopoli tersebut sangat merugikan rakyat maupun pedagang di daerah tersebut sejak abad 17. Lalu pada abad 19, Belanda bermaksud menguasai Kalimantan Selatan untuk melaksanakan Pax Nederlandica, apalagi di daerah itu ditemukan tambang batubara di Pangaronan dan Kalangan. Yang kedua yaitu faktor politik. Belanda ikut campur urusan tahta kerajaan yang menimbulkan berbagai ketidaksenangan. Pada saat menentukan pengganti Sultan Adam, maka yang diangkat adalah Pangeran Tamijidillah yang disenangi Belanda. Sedangkan Pangeran Hidayatullah yang lebih berhak atas tahta hanya dijadikan Mangkubumi karena tidak menyukai Belanda. Kemudian kita beralih kepada penyebab umum dan penyebab khusus terjadinya peperangan di Banjar terhadap kolonialisme Belanda. Penyebab umum yang pertama yaitu rakyat tidak senang dengan merajalelanya Belanda yang mengusahakan perkebunan dan pertambangan di Kalimantan Selatan.
Yang kedua, Belanda terlalu banyak campur tangan dalam urusan internal kesultanan. Yang ketiga, Belanda bermaksud menguasai daerah Kalimantan Selatan karena daerah ini ditemukan pertambangan batu bara. Sedangkan penyebab khusus dari Perang Banjar ini adalah karena Pangeran Hidayatullah yang seharusnya menjadi Sultan Banjar tidak disetujui oleh Belanda, yang kemudian menganggap Tamijidullah sebagai sultan yang sebenarnya tidak berhak menjadi sultan. Kemudian setelah Belanda mencopot Tamijidullah dari kursi sultan, Belanda membubarkan Kesultanan Banjar. Oke, kita lanjut dengan jalannya perang. Bagaimana perang rakyat Banjar itu berlangsung dan bagaimana rakyat Banjar tersebut menghadapi kolonialisme Belanda. Yang pertama, Perang 1 atau perang pertama terjadi tanggal 18 April 1859 dengan menyerang pos Belanda di Martapura dan Pengaron. Kiai Demang Lehman, Haji Nasrun, Haji Buyasin, dan Kiai Langlan menyerang Tabanio dan berhasil merebut benteng Tabanio. Tumenggung Surapati dengan pasukannya berhasil menenggelamkan kapal on-route milik Belanda di Sungai Barito dengan tipu muslihat pura-pura mau bekerja sama. Perang Banjar makin meluas ke benua Lima dan Hulu Barito. Sementara karena kurangnya persenjataan, Pangeran Hidayat terdesak dan menyerah tanggal 3 Februari 1862. Pemimpin lainnya Kiai Demang Lehman tertangkap tanggal 2 Oktober 1861. Kemudian dihukum gantung. Setelah lama berjuang, Pangeran Antasari jatuh sakit dan meninggal pada tanggal 31 Oktober 1862. Perang dilanjutkan dengan semangat wajah sampai kaputing. Rakyat Banjar terus berjuang. Perlawanan Gusti Mat Seman di daerah Borito terus berlangsung hingga tahun 1905. Tetapi dengan runtuhnya benteng Mewawing tahun 1905 dan gugurnya Gusti Mat Seman secara perlahan, perlawanan rakyat Banjar melemah. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang akhir perang dari masyarakat Banjar, yaitu Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari menggunakan strategi perang gerilya dengan membuat kerajaan baru di pedalaman dan membangun benteng-benteng pertahanan di hutan-hutan. Penghancuran seluruh kekuatan Belanda di kalangan Banyu Irang dan Bangkal. Penyerangan dipimpin oleh Pangeran Ardi Kusuma. Pengemburan dan pengepungan benteng Belanda di Pangaron. Pengampuran dipimpin oleh Pangeran Antasari dan pembangkalan dipimpin oleh Ali Akbar dan lain-lain. Penyerangan di Pulau Pita, Pulau Telu, dan di sepanjang Sungai Barito di bawah pimpinan Pambakal Sulil dan Surapati. Pembersihan kaki tangan Belanda di benua Lima dilakukan oleh Kiai Adipati Anom. Oke, yang terakhir kita akan mengetahui siapa-siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat dalam perang Banjar ini. Yang pertama ada Pangeran Hidayatullah, Pangeran Antasari, Aling, Tumenggung Antualudin, Tumenggung Surapati, Demang Lehman, Panglima Bukhari, Tumenggung Jalil, Panembahan Muhammad Said, Panglima Batur, Panglima Wangkang, Penghulu Muda, Penghulu Rashid, Penghulu Suhasid, Tagap, Obang, dan Muhammad Seman.
Oke, itulah penjelasan tentang mulai dari Perang Banjar, faktor-faktor terjadinya Perang Banjar, lalu penyebabnya baik dari penyebab umum dan khusus, serta jalannya perang bagaimana, akhir perang itu seperti apa, dan siapa saja yang terlibat dalam Perang Banjar ini sudah saya jelaskan dalam penjelasan PPT tadi. Nah, itu penjelasan tentang perlawanan rakyat Banjar terhadap kolonialisme. Saya sudah menjelaskannya dari awal hingga akhir perlawanan rakyat Banjar terhadap kolonialisme. Jadi, cukup sekian video saya. Terima kasih telah mau menonton. Saya Nadia Anugrah, mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.